Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan materi kita ya. Jadi di pertemuan kita yang kelima kemarin kita sudah membahas terkait proses modeling ya, yang mana kemarin kita jelaskan terkait data flow diagram, ya kan? Masih pada ingat nggak apa sih data flow diagram itu? Sedikit kita review ya materi kita yang kemarin. Jadi untuk data flow diagram itu adalah sebuah alat ya, alat pembuatan model yang memungkinkan professional system untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual ataupun secara komputerisasi. Oke, kemarin sudah Ibu jelaskan ya terkait komponen-komponen dari DFD. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Apa Ibu? Komponen dari DFD. Jadi untuk komponen DFD itu ada 4 ya. Yang pertama ada komponen entitas eksternal ya, atau bisa disebut juga dengan terminator. Kemudian yang kedua ada komponen proses, ya kan? Kemudian yang ketiga ada komponen alur data, dan yang keempat ada komponen data store. Untuk simbol-simbolnya, kemarin untuk entitas eksternal disimbolkan dengan persegi panjang ya. Kemudian untuk proses disimbolkan dengan lingkaran. Kemudian untuk aliran data itu disimbolkan dengan anak panah ke kanan dan ke kiri, atau mungkin ke atas dan ke bawah ya. Dan juga untuk data store itu 2 garis sejajar. Oke, masih pada ingat gak nih? Ingat, mana? Lupa ya? Ingat Ibu. Oke, baik. Nah, di pertemuan kita yang ke-6 ini kita juga akan membahas lebih detail nih terkait data flow diagram. Nah, kemarin kan sudah ada ini ya, cara pembuatan data flow diagram ya. Yang mana data flow diagram itu bisa terdiri dari diagram level 0 atau diagram kompleksitas ya. Kemudian ada diagram level 1 dan juga diagram level 2 dan seterusnya. Nah, kalau kemarin kan baru contoh ini ya, simpelnya ya. Nah, malam hari ini kita akan bahas lebih detailnya nih. Sambil Ibu share screen ya. Oke, sudah tampil ya? Sudah? Sudah Ibu. Oke. Oke. Di sini ada sebuah studi kasus nih. Studi kasus dari data flow diagram. Ibu bacakan studi kasusnya dulu ya. Jadi di sini studi kasusnya itu tentang sebuah koperasi akan mengelola simpan pinjam bagi para anggotanya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh bagian kredit. Jadi ini berarti ini ya, pengelolaan simpan pinjam di sebuah koperasi gitu kan. Nah, untuk kasusnya seperti ini, coba disimak ya. Setiap anggota akan mendapatkan pinjaman dari koperasi jika sudah mengisi formulir PP, yang mana formulir PP ini adalah singkatan dari formulir permohonan pinjaman ya, yang berisi nomor FPP, nomor formulir permohonan pinjaman, kemudian tanggal permohonan,
kemudian nomor anggota, kemudian nama di sini berarti nama peminjamnya ya, dan juga jumlah permohonan. Oke, diulangi ya. Jadi setiap anggota itu dia bisa melakukan peminjaman di sebuah koperasi jika si anggota tersebut tuh sudah mengisi formulir ya, yang mana formulirnya ini diberi nama dengan formulir PP, formulir underscore PP ya. Nah, dalam formulir ini berisi data-data seperti ini. Ada nomor FPP-nya, kemudian tanggal permohonannya, kemudian nomor anggotanya berapa, kemudian namanya siapa, dan juga jumlah permohonannya tuh berapa. Nah, jumlah permohonan mungkin bisa 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Itu berarti kaitannya dengan uang yang dipinjam. Nah, dari data anggota tersebut kemudian dicatat dan disimpan ke dalam arsip nomor PP ya, nomor permohonan pinjaman. Jadi datanya tadi yang data formulir PP itu tuh disimpan dalam sebuah arsip di sini berarti nanti di sistem komputer ya, disimpan di sistem komputer dengan namanya nomor PP, arsip nomor PP. Nah, dari arsip itu akan dibuatkan bukti peminjaman. Nah, jadi setelah tadi si anggota dia sudah mengirimkan formulir, itu nanti setelah disimpan di arsip di sistem komputer, itu si sistem komputer akan memberikan bukti peminjaman nih kepada si anggota yang mendaftar tadi ya. Nah, bukti peminjaman ini berisi data sebagai berikut. Ada nomor BP itu berarti nomor bukti peminjaman ya. Kemudian tanggal bukti peminjamannya kapan, kemudian nomor anggotanya berapa, kemudian jumlah realisasinya, itu berarti anggaran yang diberikan itu ya, yang dipinjamkan itu berapa, kemudian lama angsurannya berapa, mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Juga jumlah angsuran tiap bulannya berapa, dan juga ada bunganya nih, misal setiap bulan ada berapa persen gitu ya. Kalau misalnya di koperasi kan biasanya ada seperti itu. Oke, itu alur yang pertama. Yang kedua, anggota diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan saat peminjaman. Kesepakatan itu kemudian dicatat dan direkam dalam arsip angsuran. Nah, arsip angsuran. Jadi setelah si anggota itu udah bisa melakukan peminjaman tadi, pengajuan peminjaman, nah si anggota itu kan diberikan kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan ya, dengan kesepakatan di awal tadi. Nah, kesepakatan pembayaran tadi itu direkam dalam file gitu, namanya arsip angsuran. Jadi setiap angsurannya itu disimpan di dalam sebuah database sistem, itu dinamakan dengan arsip angsuran. Nah, berdasarkan arsip angsuran sistem akan membuatkan bukti angsuran. Nah, jadi setelah si anggota melakukan proses angsuran tadi dan kemudian datanya disimpan di arsip angsuran, maka si sistem itu akan membuatkan bukti angsuran. Nah, bukti angsuran ini akan diserahkan kepada si anggota yang meminjam tadi ya, yang meminjam atau yang melakukan proses angsuran tadi. Nah, dalam bukti angsuran ini berisi data nomor BA. Nomor BA itu nomor bukti angsuran ya. Kemudian ada tanggal bukti angsuran, kemudian nomor bukti peminjaman, kemudian jumlah angsurannya berapa, dan juga mungkin bunga yang dikenakan itu berapa persen gitu kan. Nah, itu alur proses yang kedua. Yang ketiga, kepala koperasi akan menerima laporan pinjaman dan juga laporan angsuran pada setiap bulannya. Nah, karena tadi kan di sini si anggota itu kan meminjamnya melalui sistem ya, yang mana sistem ini biasanya dikelola oleh bagian kredit tadi ya, udah dijelaskan di depan. Kemudian si kepala koperasinya nih, pemimpin biasanya kan, pemimpin dari koperasi, dia kan akhirnya dia akan memperoleh laporannya. Nah, laporan di sini tuh berupa laporan pinjaman dari si anggota tadi dan juga laporan angsuran dari anggota yang melakukan
peminjaman tadi ya. Nah, itu biasanya diakses setiap bulan ya. Oke, dari studi kasus ini apakah bisa dimengerti? Apakah ada bayangan dulu nih sebelum melanjutkan? Halo? Terdengar ya ini ya, suara ibu ya? Iya Bu, masih mikir Bu. Oke. Iya Bu, mohon maaf Bu, ini masih ada di sana Bu. Oke. Belum azan Nisa ya? Iya Bu. Belum kan? Ini masih ada Nisa di sini Bu. Oh, masih azan ya. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Nah, selanjutnya kita disuruh membuat data flow diagram dari kasus tersebut, dari studi kasus tadi. Nah, yang mana data flow diagram itu kan kemarin terdiri dari diagram konteks ya, atau diagram level 0, level 0. Kemudian dilanjutkan dengan diagram level 1 atau diagram rinci. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan ke diagram level 2 dan juga 3 dan seterusnya. Nah, itu disesuaikan dengan studi kasusnya. Nah, ini akan kita coba nih, kira-kira nanti akan berapa level sih gitu kan di studi kasus yang sudah Ibu bacakan tadi ya. Oke, jadi yang pertama kita akan membuat diagram konteks atau diagram level 0-nya ya. Yang mana dalam proses pembuatan diagram konteks atau diagram level 0, kita diminta untuk melakukan identifikasi terlebih dahulu. Nah, identifikasinya berupa apa? Yang pertama, kita harus menentukan dulu nih sistem apa sih yang akan dikembangkan gitu kan dari studi kasus tadi. Kemudian external entity-nya yang terlibat tuh siapa saja sih. Kemudian data atau informasi yang mengalir tuh apa saja sih. Dan juga proses bisnis yang terjadi itu seperti apa. Oke, jadi kita akan melakukan proses identifikasi terlebih dahulu ya. Coba Ibu kembalikan ke studi kasus. Oke, tadi yang pertama kita disuruh mengidentifikasi ya sistem apa yang akan dikembangkan. Nah, di sini kan tadi udah dijelaskan nih sama Ibu nih, bahwasanya studi kasusnya itu sebuah koperasi akan mengelola simpan pinjam bagi para anggotanya. Nah, berarti di sini kita akan membuat sistem apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Kita harus membuat sistem apa? Ada kita juga apa loh? Jadi kita kan. Iya. Sebagai nanti atau jadi pecah juga. Halo? Ada yang tahu nggak nih? Kenapa loh? Edina itu tentang Edi. Nah, kita harus bicara. Ini nomor 1. Mungkin sistem bank ya Bu. Gimana? Kok apa bolong? Aku arah lingkaran kan ya. Bu. Halo, ada yang bisa menjawab sistem apa yang akan kita buat dari studi kasus yang sudah Ibu bacakan ini? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kita mau membuat sistem apa? Mana nih nggak ada suaranya? Pada nggak tahu semua nih. Bentar Bu, masih mikir Bu. Masih mikir, oke. Boleh sambil dibaca-baca lagi ya. Apa perlu Ibu bacakan lagi untuk studi kasusnya? Boleh Bu, boleh Bu. Oke, Ibu ulangi ya.
sebuah koperasi akan mengelola simpan pinjam bagi para anggotanya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh bagian kredit. Oke, sebenarnya dari latar belakang ini pun sudah dapat diketahui nih, kita mau membuat sistem apa. Ada yang tahu nggak? Sistem Simpan pinjam, Bu. ya, informasi boleh. koperasi simpan pinjam, Bu. Ya, oke. Jadi sebuah sistem koperasi pengelolaan simpan pinjam ya. Simpan pinjam. Ya, Ya, Bu. berarti sudah ketemu nih dari identifikasi yang pertama. Jadi sistem apa yang akan dikembangkan? Yaitu sistem pengelolaan simpan pinjam di sebuah koperasi, gitu ya. Boleh sambil ditulis ya nanti biar nggak lupa. Nah, kemudian yang kedua itu kita disuruh mengidentifikasi external entity yang terlibat. Oke, coba dilihat nih, kira-kira entitas eksternalnya siapa saja? Ada yang tahu nggak? Anggota. Oke, anggota. Ya Bu. Ada lagi? Koperasi mungkin ya Bu. Kepala koperasi. Oke, sebentar. Tadi sistem pengelolaan simpan pinjam ya. Sistem pengelolaan simpan pinjam. Nah, untuk entitas eksternal itu kan kemarin entitas yang berada di luar sistem gitu ya, tapi dia berkaitan dengan sistem. Nah, di sini kan ada anggota. Yang pertama tadi anggota, bener, satu anggota koperasi ya. Kemudian kepala koperasi. Tuh, yang Kepala kedua, koperasi. ya, kepala koperasi. Nah, berarti untuk entitas eksternalnya ada dua, ada siapa? Anggota dan juga kepala koperasi. Koperasi. Yang ketiga, kita disuruh mengetahui nih data atau informasi yang mengalir. Nah, data atau informasi yang mengalir nih yang Ibu kasih warna merah nih. Formulir. Jadi nanti yang dialirkan itu data-datanya yang Ibu kasih warna merah itu ya. Ada formulir peminjaman, permohonan peminjaman, kemudian nomor formulir, enggak. Ini kan nomor formulir peminjaman kan isi dari formulir peminjaman ya. Nah, berarti yang untuk data yang dialirkan itu ada formulir PP, kemudian bukti peminjaman, kemudian arsip angsuran, kemudian bukti angsuran, kemudian laporan pinjaman dan laporan angsuran ya. Coba kita tulis dulu nih. Yang pertama ada formulir PP. Mega Pada Eril. Ada bukti peminjaman ya. Tunggu dulu nih, ada arsip nih, arsip no PP tuh, arsip nomor PP. Kemudian apa tadi? Bukti peminjaman ya. Terus ada juga arsip ya, arsip angsuran. Kemudian apa lagi? JML itu apa ya Bu? JML itu jumlah angsuran. Oh ya Bu. Oke, bukti angsuran masuk ya, bukti angsuran. Dan juga laporan peminjaman dan juga laporan angsuran. Ada yang angkat tangan? Kalau nama pemohon masuk Nama angsuran pemohon nggak, Bu? ya? Iya, Bu. Oke, jadi untuk nama pemohon itu masuknya ke formulir PP. Jadi kan tadi
si anggota kan dia yang pertama disuruh mengisi formulir PP ya. Nah, formulir PP-nya itu berisi ini datanya, ada nomor FPP, tanggal permohonan, nomor anggota, nama anggota, dan juga jumlah permohonan. Nah, itu masuk ke formulir PP. Jadi kita yang kita ambil cuma formulir PP-nya aja ya. Yang datanya tidak usah. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Oke. Ini data yang dialirkan sudah ketemu nih. Berarti yang selanjutnya kita disuruh menentukan proses bisnis yang terjadi. Nah, kira-kira ada proses apa aja sih? Oke, yang pertama tadi kan ada proses ini ya. Proses setiap anggota akan mendapatkan pinjaman dari koperasi jika sudah mengisi formulir PP ya. Berarti ini pengajuan formulir ya. Iya Proses Bu. pertama. Proses pertamanya pengajuan formulir ya kan. Pengajuan pinjaman ya, pengajuan pinjaman. Jadi proses pengajuan pinjaman. Nah, yang selanjutnya itu ini nih. Dari data anggota tersebut kemudian dicatat dan disimpan ke dalam arsip NoPP. Nah, dari arsip akan dibuatkan bukti peminjaman. Berarti proses pembuatan bukti peminjaman ya. Proses pembuatan bukti peminjaman. Kemudian anggota diwajibkan membayar angsuran. Berarti ini proses pembayaran angsuran ya. Proses pembayaran angsuran. Dan yang terakhir proses pembuatan laporannya. Oke, jadi identifikasinya sudah selesai ya. Tadi kan sudah diketahui nih sistem apa yang akan dikembangkan ya kan. Kemudian eksternal entity-nya siapa saja yang terlibat. Kemudian data atau informasi yang mengalir dan juga proses bisnis yang terjadi. Nah, itu tadi kan sudah disebutkan ya. Oke. Kita break dulu untuk sholat isya, nanti Bu lanjutkan. Boleh ya? Iya, Ibu. Oke, kita mulai insya Allah jam 19:10 aja ya, takutnya terlalu mepet. Soalnya di sini baru adzan. Silakan Iya sholat Bu, dulu untuk kalau di sini udah dari semua ya. tadi Bu. Iya Bu. Ya. Siap, Bu. Oke, baik, sekian Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutkan materinya tadi ya. Jadi tadi kita sudah sampai pada proses identifikasi ya, yang mana untuk identifikasinya menghasilkan data-data berikut. Nah, tadi kan yang pertama kita menentukan sistem apa yang akan dikembangkan ya. Nah, sistem yang akan dikembangkan adalah sistem pengelolaan simpan pinjam koperasi. Nah, kemudian untuk eksternal entity yang terlibat itu ada anggota dan juga kepala koperasi ya. Jadi ada dua entitas eksternalnya. Kemudian data atau informasi yang mengalir itu tadi ada formulir permohonan pinjaman atau formulir PP. Kemudian ada bukti peminjaman, angsuran, bukti angsuran, laporan peminjaman, dan juga laporan angsuran. Jadi nanti yang akan dialirkan ya, data-data yang akan dialirkan. Kemudian untuk proses bisnis yang terjadi itu ada 3 ya ternyata ya. Ada proses peminjaman, kemudian ada proses pembayaran angsuran, dan juga proses pembuatan laporan. Nah, karena identifikasi sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya kita akan mencoba menggambarkan data flow diagram atau diagram konteksnya atau diagram level 0-nya ya. Oke. Jadi yang pertama adalah sistem apa yang dikembangkan. Nah, sistem yang akan dikembangkan adalah sistem peminjaman koperasi.
Sebelumnya apakah ini tampil di Belum, Bu. belum tampil ya? Iya, Bu. Blank warna putih atau Belum berbagi tuh, Bu. gimana? Belum berbagi layar tuh, Bu. Oh iya, astagfirullahaladzim. Sorry, sebentar ya. Nah, udah, Bu. Udah ya. Oke. Coba kita gambarkan. Nah, jalan nggak ini? Animasinya? Iya, Bu, udah, Bu. Jalan ya. Ada gambar proses ya, atau sistemnya, sistem peminjaman koperasinya sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan entitas eksternalnya ada 2 ya, ada anggota dan kepala Kepala koperasi. koperasi. Kepala koperasi. Oke, nah selanjutnya kita akan buat aliran datanya nih. Nah, aliran data yang pertama itu dari entitas anggota ya. Jadi aliran dari anggota menuju sistem peminjaman koperasi tadi ya. Yang mana data yang dialirkan adalah sebuah formulir permohonan pinjaman ya, atau formulir PP. Dan juga data angsuran ya, data angsuran dari anggota ke sistem peminjaman koperasi. Nah, selanjutnya data yang dialirkan itu juga ada laporan peminjaman ya. Laporan peminjaman itu dialirkan dari sistem peminjaman koperasi, diserahkan kepada kepala koperasi. Dan juga laporan angsuran ini dari sistem ditujukan ke kepala koperasi. Nah, yang selanjutnya itu ada proses dari aliran data dari sistem ke anggota, yang mana sistem ini akan memberikan bukti peminjaman dan juga bukti angsuran kepada anggota. Nah, jadi di sini ada 3 proses ya. Ada 3 proses. Proses yang pertama adalah proses permohonan pinjaman ya. Si anggota ini mengajukan formulir permohonan peminjaman yang diserahkan kepada sistem ya, sistem peminjaman koperasi. Nah, setelah diproses, sistemnya memproses datanya dari anggota tadi, si formulir pengajuan pinjaman, itu si sistem dia akan memberikan bukti peminjaman kepada si anggota. Nah, itu proses yang pertama ya. Nah, untuk proses yang kedua itu adalah anggota melakukan angsuran ya, pembayaran angsuran. Nah, jadi anggota dia akan menyerahkan data angsuran kepada si sistem peminjaman koperasi tadi. Kemudian sistem akan memproses datanya, yang mana datanya tadi diproses sistem dan kemudian akan dikembalikan kepada anggota dengan data bukti angsuran. Jadi ini untuk proses yang kedua. Untuk proses yang ketiga itu dari sistem peminjaman koperasi, dia akan memberikan aliran data kepada kepala koperasi berupa laporan peminjaman dan juga laporan angsuran. Oke, jadi ini ada 3 proses yang terjadi ya di dalam diagram level 0 atau diagram konteks. Oke, apakah bisa dipahami? Masih bisa dipahami, Bu. Bisa ya, aman ya. Ya, Ibu. Oke, jadi ini ya, untuk prosesnya ada 3 ya. Dari studi kasus yang dijelaskan tadi ada 3 proses. Yang pertama proses peminjaman, yang kedua proses pembayaran angsuran, dan yang ketiga adalah proses pembuatan laporan. Nah, ini merupakan diagram konteks dari studi kasus sistem peminjaman koperasi. Oke, setelah dibuat diagram konteks atau diagram level 0, akan dilanjutkan dengan pembuatan diagram level 1 atau diagram rinci, yang mana diagram ini nanti akan merincikan dari diagram konteks ini ya. Nah, dalam pembuatan diagram level 1 atau diagram rinci, proses yang akan dilakukan hampir sama dengan diagram level 0 tadi ya, yang mana kita tentukan dulu eksternal entity yang terlibat, kemudian proses bisnis yang terjadi, dan juga merinci kegiatan di setiap proses. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya
entitas eksternalnya itu ada dua ya, ada anggota dan juga kepala koperasi. Itu yang ada garis merahnya, yaitu entitas eksternalnya. Kemudian prosesnya ada tiga. Yang pertama ada proses peminjaman, kemudian proses pembayaran angsuran, dan juga proses pembuatan laporan. Nah, karena proses kedua identifikasinya sudah dilakukan, nah proses yang ketiga itu adalah kita akan mulai merincikan proses-proses dari ketiga proses ini ya. Langkah pertama dalam perincian proses, kita akan dimulai dengan memberikan nama ya, memberikan nama pada setiap proses, ya kan? Nah, tadi untuk prosesnya kan ada tiga ya. Yang pertama ada proses peminjaman. Nah, ini kita kasih nama proses 1.0 peminjaman atau proses peminjaman. Kemudian 2.0 untuk proses angsuran. Dan yang ketiga ada proses 3.0 untuk proses laporan. Oke, itu langkah pertama adalah merincikan diagram level 1 ya. Jadi memberikan nama pada setiap proses. Berikutnya, kita akan buat alir data dari setiap proses yang dibuat. Mulai dari proses pertama, yaitu proses 1.0, yaitu proses peminjaman ya. Itu pada proses peminjaman tersebut disebutkan bahwa setiap anggota itu kan menyerahkan formulir pengajuan permohonan ya. Kemudian formulir pengajuan permohonan tersebut itu diserahkan kepada bagian kredit. Nah, si bagian kredit nanti akan mencatat si proses pengajuan formulir tadi itu, kemudian akan menyimpannya pada arsip ya. Arsip dan ini arsip ya. Jadi dari anggota tadi kan dia mengajukan formulir permohonan pinjaman ya kan kepada sistem nih. Ini proses pertama. Nah, si sistem nanti dia akan menyimpan formulir si anggota tadi pada data store. Nah, data store-nya diberi nama dengan formulir permohonan pinjaman ya, karena isinya formulir dari anggota tadi. Nah, setelah data store tersimpan gitu kan, maka si data store di sini dia akan menyerahkan kembali datanya ke dalam sistem. Nah, jadi dari arsip itu diambil datanya oleh sistem, yang mana setelah diambil datanya dari data store itu, si sistem akan membuatkan bukti peminjaman yang akan diserahkan kepada anggota. Oke, apakah bisa dipahami untuk proses yang pertama ini? Bisa Bu. Bisa ya. Nah, bukti peminjaman di sini itu dijadikan sebagai bukti bahwa si anggota tadi itu sudah mengisi formulir pengajuan peminjaman ya. Nah, yang selanjutnya adalah tambahan proses. Jadi setelah anggota menerima bukti peminjaman itu, ternyata si sistem ini juga akan menyimpan bukti peminjaman itu sebagai data store sistem ya. Jadi untuk bukti peminjaman di sini akan disimpan di sistem dan juga akan diberikan kepada si anggota. Itu untuk proses yang pertama. Selanjutnya untuk proses yang kedua adalah proses angsuran ya, pembayaran angsuran ya oleh si anggota kepada sistem gitu kan. Jadi si anggota di sini dia akan memberikan data angsurannya kepada si sistem atau proses angsuran, yaitu diserahkan kepada proses angsuran 2.0 ya. Kemudian si proses kedua ini, si sistem ini, dia akan menyimpan data angsuran itu di data angsuran anggota itu ke dalam data store ya. Jadi disimpan ke dalam database sistem yang mana diberi nama dengan angsuran, file angsuran. Jadi data store di sini nanti akan berisi data-data angsuran dari si anggota tadi ya. Mungkin di dalam angsuran di sini tadi yang terdiri dari yang sudah dijelaskan di awal tadi tuh ya. Ada mungkin jumlah biayanya yang diangsur, kemudian bunganya berapa, tanggalnya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian dari data store angsuran di sini, si sistem akan memanfaatkan arsip angsuran ini untuk membuatkan bukti.
bukti bahwa si anggota itu sudah melakukan angsuran ya, sehingga si sistem akan memberikan bukti angsuran kepada anggota. Nah, kemudian bukti angsuran ini juga akan disimpan oleh si sistem sebagai arsip. Itu untuk proses yang kedua. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan ke proses yang ketiga, yaitu proses pembuatan laporan ya. Yang mana proses ini dinamakan dengan proses 3.0. Nah, pada proses pembuatan laporan di sini adalah si sistem dia akan memberikan laporan kepada kepala koperasi, yang mana laporannya itu akan terdiri dari laporan peminjaman dan juga laporan angsuran. Nah, selain itu laporan di sini itu akan diperoleh dari bukti ya, bukti peminjaman si anggota, yang mana bukti peminjaman tadi kan sudah disimpan di dalam arsip ya, arsip database si sistem tadi itu kan. Nah, dari arsip tadi itu akan diambil datanya oleh si sistem untuk pembuatan laporan. Nah, laporannya akan diserahkan kepada kepala koperasi. Nah, selain bukti peminjaman, di sini si sistem juga akan memanfaatkan bukti angsuran ya, bukti angsuran yang disimpan di dalam sistem. Nah, sehingga bukti peminjaman dan juga bukti angsuran yang diarsipkan tadi itu diolah oleh si sistem, sehingga si sistem ini akan bisa memberikan hasil laporannya kepada si bagian kepala koperasi. Nah, ini merupakan diagram level 1 ya, atau diagram rinci dari proses diagram level 0 tadi. Jadi ini lanjutannya dari diagram level 0 tadi ya, lebih detail. Bisa dilihat di sini bedanya, di sini ada tambahan ini, ada arsip di sini, kemudian ada proses pengambilan data dari arsip dan lain sebagainya. Intinya untuk diagram level 1 di sini tuh dia lebih detail ya, lebih detail atau mendetailkan proses dari diagram level 0. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Ibu. Atau ada yang ditanyakan dulu, silakan. Mungkin di bagian gambarnya ini mungkin ada yang membingungkan. Berarti nanti kalau Agak, misal ya, disuruh buat, mohon maaf Bu, ya, itu kita buatnya Oke. yang level 1 apa level 0, Bu? Gimana, Mbak? Kalau misal disuruh buat tuh, Bu, itu kita buatnya di yang level 1 atau level 0? Oke, jadi kalau misalnya kita disuruh membuat data flow diagram, kita mulai dulu dari diagram level 0. Jadi setelah diagram level 0, itu kan tadi kan baru simpelnya aja ya, gambaran singkatnya aja nih, intinya aja. Nah, karena mungkin masih banyak yang perlu didetailkan nih prosesnya nih. Nah, jadi kita perlu membuatkan diagram level 1-nya. Nah, kalau misalnya dirasa udah cukup nih di dalam diagram level 0-nya itu udah lengkap, ya sudah tidak perlu membuat diagram level 1-nya. Cuman mungkin dalam kasus ini karena kita banyak pendetailannya, jadi di sini kita memerlukan diagram level 1 ini. Begitu, Mbak? Iya, Ibu. Oke. Tadi Mas ada yang menanyakan? oh enggak jadi Bu, soalnya itu Nggak jadi. udah enggak jauh beda sama gayanya Mbak Aisyah itu. Jadi bingung ya antara pembuatan levelnya. Nah, intinya kalau kita buat, intinya kita mulai dulu dari diagram level 0 ya. Baru dilanjutkan level 1, 2, 3 dan seterusnya, itu disesuaikan dengan studi kasus yang kita hadapi. Oke, baik. Itu untuk diagram level 1. Nah, yang selanjutnya di sini juga masih ada gambaran lebih detailnya lagi nih. Jadi kita buatkan lagi diagram level 2-nya. Nah, level 2 di sini hanya tambahan ya. Tambahan dari diagram level 1 tadi. Nah, tadi kan di diagram level 1 kan anggota menyerahkan formulir permohonan pinjaman kepada sistem gitu kan. Nah, si sistem dia akan menyimpan datanya ke dalam arsip ya, arsip formulir permohonan pinjaman. Nah, kemudian si arsip di sini dimanfaatkan sistem untuk membuat bukti peminjaman. Nah, bukti peminjaman di sini diserahkan kepada anggota dan juga disimpan sebagai arsip. Nah, untuk proses yang kedua, si anggota dia akan melakukan proses angsuran. Yang mana anggota di sini akan memberikan data angsuran kepada sistem. Kemudian sistem akan memproses datanya dan menyimpan data angsuran tadi ke dalam arsip ya. Arsip angsuran namanya, atau data store angsuran. Nah,
Setelah data store disimpan, itu akan dilanjutkan dengan pengolahan data ya, pengolahan data yang diambil dari arsip tadi untuk pembuatan bukti angsuran yang akan diserahkan kepada anggota ya. Karena nanti si anggota ini dia akan mendapatkan bukti nih kalau dia tuh sudah melakukan angsuran gitu kan, proses angsuran. Nah, selain diserahkan kepada anggota, si sistem juga harus menyimpan bukti angsurannya si anggota tadi. Takutnya kan nanti kedepannya kalau nggak ada buktinya kan dianggap belum bayar ya anggota, kan itu bahaya ya. Jadi harus disimpan di sistem dan juga diserahkan kepada anggota sebagai bukti. Untuk proses yang ketiga tadi kan laporan peminjaman ya. Laporan peminjaman itu diperoleh dari arsip nih, arsip bukti peminjaman dan juga bukti angsuran. Itu akan diolah oleh sistem. Kemudian sistem dia akan memberikan hasil laporan peminjaman dan juga laporan angsuran kepada kepala koperasi. Nah, untuk diagram level 2, di sini kita akan mendetailkan dari proses angsuran nih. Jadi tadi di studi kasus itu sebenarnya ada pendetailan dari proses angsurannya. Nah, karena di sini kita fokusnya pada proses angsuran, maka di sini kita akan buatkan proses detail dari angsuran itu dengan nama 2.1 ya. Kalau tadi kan angsuran dengan nama 2.0. Nah, karena kita detailkan di proses angsuran di sini, maka di sini proses di diagram level 2 itu kita beri nama dengan proses 2.1, yaitu proses pencatatan angsuran dan juga proses pembuatan bukti angsuran. Nah, tadi kan pencatatan angsuran tadi kan disimpan ke dalam data store ya. Nah, di sini tuh prosesnya seperti ini. Bukti peminjaman yang diberikan oleh anggota itu akan dicatat oleh sistem ya. Nah, kemudian bukti angsurannya juga itu yang diserahkan oleh si anggota itu akan diproses oleh si sistem, yaitu dengan proses bukti angsuran. Nah, bukti peminjaman tadi itu diproses oleh si sistem, kemudian buktinya itu akan digunakan untuk membuat laporan kepada si kepala koperasi gitu. Nah, ini jadi detailan proses itu tadi sih, kenapa si kepala koperasi itu bisa memperoleh laporannya itu dapat dari mana sih? Nah, itu dapat dari si bukti peminjaman tadi ya, bukti peminjaman yang diolah oleh sistem. Kan tadi buktinya diserahkan kepada anggota dan juga disimpan ke dalam arsip. Kemudian bukti angsuran juga diserahkan kepada anggota dan juga di dalam arsip. Nah, di dalam arsip di sini, arsip komputer atau arsip database itu kan ada bukti peminjaman dan bukti angsuran. Nah, bukti tadi itu diolah oleh sistem lagi, yang kemudian olahannya itu akan dijadikan sebagai laporan peminjaman dan juga laporan angsuran dan diserahkan kepada kepala koperasi, sehingga si kepala koperasi ini dapat melihat laporan-laporan dari anggotanya yang melakukan peminjaman dan juga laporan angsuran di dalam koperasi tersebut. Seperti itu ya. Jadi ini Ya, untuk Bu. diagram level 2. Nah, karena di sini proses sudah selesai nih, sudah menjabarkan proses-proses dari studi kasus yang dibacakan tadi, sehingga tidak perlu dibuatkan level ketiga lagi karena di sini sudah detail ya. Udah detail sampai ke laporan peminjaman. Nah, mungkin kalau misalnya nih ada kasus yang ternyata di bagian bawahnya tuh masih ada proses lagi. Nah, mungkin bisa dibuatkan diagram level 3, kemudian level 4 dan seterusnya sampai si studi kasusnya tuh selesai. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, silakan, ada yang pengen ditanyakan? Kalau misalnya kalian disuruh buat data flow diagram gitu, kira-kira bingung nggak? Insya Allah enggak, Bu. Enggak ya, nanti tinggalin aja kalian lihat aja caranya ini gitu ya. Nah, ini kan di PPT itu kan ada animasinya ya, sebenarnya Ibu kasih animasi. Jadi ketika kalian show itu nanti alir-alirnya tuh akan berurutan gitu. Jadi nanti Ibu akan share materinya ini. Nanti kalau kalian misalnya baca alur data flow-nya ini, data flow diagramnya ini, kalian sambil lihat animasinya, sehingga nanti kalian akan tahu nih urutannya dari mana ke mana gitu. Untuk materinya boleh Ibu share ya, nanti habis ini insya Allah Ibu share ke classroom seperti biasa. Iya ya Bu, siap Bu. Iya Bu, makasih Bu. Oke. Baik, kalau
kalau nggak ada ditanyakan bisa kita cukupkan dulu untuk kuliah kita malam hari ini. Iya Bu. Kayaknya bisa dipahami gitu Bu. Soalnya penjelasan Ibu tadi sangat detail. Oke. Iya, soalnya kan langsung contohnya juga tuh Bu. Oke, baik. Mungkin nanti bisa sambil dilihat lagi ya sama rekan-rekan ya. Habis ini Bu share dan silahkan kalian otak-atik atau lihat lagi nih alurnya seperti apa sih. Jadi nanti bisa sambil ditulis nih. Bisa Oh iya, sambil Bu, Ibu. ditulis. Biar nanti ketika ada soal terkait data flow, rekan-rekan bisa menambah. Oke Mas Husni Mubarok. Bu, itu buatnya di Word atau di mana, Bu? Oh, tadi Ibu bikinnya pakai PPT nih bisa. Sebenarnya pakai apa namanya software yang lain bisa, cuman PPT juga bisa sih. Ibu lebih suka pakai PPT, lebih simpel aja. Cuman pakai gambar tangan juga boleh, tulis pakai tangan gitu. Itu ya. Ini kemungkinan besar besok di Oh iya, UTS iya, tuh ada siap. disuruh membuat ini nih, membuat data flow diagram. Jadi kalian coba lebih pahami lagi ya. Pahami juga tadi tuh prosesnya kan ada identifikasi tuh. Nah, nanti kalian coba baca-baca lagi dari mana sih nih entitasnya, kemudian data flow-nya tuh yang mana sih. Nah, nanti kalian bisa analisis sendiri ya. Oke, mungkin itu. Jangan sulit-sulit soalnya Bu. Enggak. Ini insya Allah Ibu bikin mirip seperti ini. Jadi nanti kalian bisa lihat seperti ini aja gambarnya, ya. Paling beda-beda apa namanya sistemnya aja. Kalau ini kan sistem peminjaman koperasi ya, mungkin nanti bisa sistem yang lain, kan mungkin sistem perpustakaan atau sistem presensi dan lain-lain. Nah, nanti tinggal kalian bikin seperti ini aja. Jadi kan tadi ada alur-alurnya. Nah, nanti kalian ikuti aja ya, mulai dari identifikasi tadi tuh. Nah, sistem apa ini dicontoh aja, kemudian pembuatannya, lingkar-lingkarannya, kemudian persegi panjangnya. Nah, kalian ikutin saja. Insya Allah mirip-mirip seperti ini aja. Gitu ya, rekan-rekan semua ya. Baiklah, mungkin itu untuk kuliah kita malam ini. Jangan lupa presensi. Iya Udah pada Bu, presensi bisa semua? dipahami Bu. Oke, udah pada presensi? Sudah ya? Iya Bu, sudah Bu. Insya Allah udah, Bu. Oke. Kalau Iya, gitu, Bu. marilah kita tutup kuliah kita malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Alhamdulillah. Syukurillah. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Banyak salah dalam menyampaikan materi atau tingkah laku Ibu yang kurang berkenan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Cukup Amin sekian. ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih ya. warahmatullahi Selamat melanjutkan wabarakatuh. aktivitas. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Terima kasih sekali. Bu. Iya Bu, makasih banyak Bu. Ibu share di classroom ya. See you next time, Bu. Ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya, Bu, ya, Bu.